Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Diani Deleveri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 1A. Saya akan menceritakan film yang berjudul The Pursuit of Happiness. Banyak hal menarik dari alur cerita film ini. Contohnya ketika Chris naik taksi dengan Jay Twister, seorang manajer dan with her, Chris berusaha menarik perhatian Jay dengan Rubik yang tidak bisa diselesaikan oleh Jay. Chris pun berhasil menyelesaikan Rubik tersebut. Sayangnya meskipun berhasil, Chris tidak memiliki cukup uang untuk membayar taksi. Chris pun melarikan diri dari supir taksi. Lagi-lagi, meskipun berhasil melarikan diri, portable bone scanner miliknya tertinggal di stasiun kereta, dan alat tersebut diambil oleh gelandangan stres yang mengira portable bone scanner milik Chris adalah time machine atau mesin waktu. Di adegan ini, mungkin bila kita menjadi Chris Gretner, kita akan berpikir bahwa ini adalah hukuman yang pantas untuk akibat menipu seorang, karena Chris menipu supir taksi dengan tidak membayar haknya. Bila kita telusuri bahwa adegan-adegan berikutnya, bahwa kita akan berpikir lain gitu ya. Nah, kejadian selanjutnya adalah Chris berhasil masuk di perusahaan Dan Whither dan mengikuti program internship tanpa bayaran. Meskipun begitu, Chris tetap menjual phone portable scanner miliknya yang masih tersisa. Sampai akhirnya Bank Chris menyimpan uangnya, mengambil seluruh uang milik Chris karena ia menunggak pajak. Chris pun menjadi bangkrut dengan hanya mengantongi uang sebanyak $21 doang. Sampai akhirnya ia dan anaknya menggelandang atau tinggal di penampungan. Chris pun akhirnya bertemu lagi dengan gelandangan yang pernah mengambil portable bone scannernya dan mengambilnya kembali. Sayangnya alat tersebut rusak, namun Chris pun berhasil membetulkannya dan mendapatkan uang karena hasil penjualan alat tersebut. Garis besar peristiwa di atas adalah andai saja portable bone scanner milik Chris tidak diambil oleh gelandangan stres, mungkin Chris benar-benar tidak punya harapan meneruskan program internshipnya. Yang tersisa kira-kira hanya 2 bulan. Ternyata di balik kesulitan selalu ada hikmahnya, seperti yang tertuang di surat Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Selain itu, karena uangnya yang habis untuk membayar tunggakan pajaknya, Chris justru mendapat ide menjual produk perusahaannya. Terkadang tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidur. Justru kemalangan yang kita alami adalah kasih sayang dari Tuhan untuk menolong kita di kemudian hari. Maksudnya justru dari kemalangan tersebut ialah bahwa Tuhan menjaga kita dari hal yang lebih sulit gitu ya, yang tidak diinginkan yang terjadi. Di akhir cerita, Chris akhirnya berhasil diterima sebagai stockbroker di Dan With Her, dan inilah awal mula kebahagiaan Chris, sebuah pencapaian luar biasa atas usaha kerasnya, pilihannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk anaknya, yaitu Christopher. Disitulah turning point seorang Chris Detner, perjuangan yang sangat singkat karena disitulah kebahagiaan sejati yang dirasakan bagi orang yang berjuang untuk mencapai cita-citanya tanpa ada rasa menyerah. Sikap yang patut dicontoh dari sosok Chris Gretner diantaranya ulet, di mana ia cepatnya dapat menyelesaikan suatu pekerjaan tepat, di mana ia sangat memanfaatkan waktunya dalam bekerja dengan tepat, bertanggung jawab, di mana ia mampu mengurus kewajibannya meskipun penderitaan datang bertubi-tubi kepadanya, serta mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
berpotensi, selalu berpikir positif, berinovasi, selalu ingin berkembang, berorientasi ke depan, optimis, akan keberhasilan, spontan di saat menyampaikan pendapat, berani saat menghadapi situasi, kuat di mana ia menerima kenyataan yang ada, sabar di mana ia tidak sedikit mengeluh di saat musibah datang kepadanya, dan doa di mana ia selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam film ini banyak hal positif yang dapat kita ambil, di mana hal tersebut adalah bentuk kehidupan. Film tersebut mengajarkan di mana pada arti perjuangan, di mana istilah karena hidup bagaikan pendakian dengan semangat, dengan usaha yang dilakukannya, berharap bisa mencapai puncak keberhasilan. Tidak ada kata ragu sekali untuk mencoba kesempatan yang ada bagaikan peluang emas dalam dirinya. Dengan sekuat tenaga, dia optimis mampu menghadapinya karena ia yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk dirinya. Hal yang membuat dirinya semangat berkembang adalah dengan dukungan dan doa. Kata semangat bukan sembarang kata, karena di balik itu ada tersimpan makna yang mampu memberikan energi positif dalam dirinya untuk bangkit. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya maafkan karena saya baru belajar. Mungkin cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.